Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Selamat siang semua. Siang Pak. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Di antara kalian ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil Pak. Oh, berarti semuanya hadir ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya simpan dulu barang-barang yang tidak diperlukan, misalnya HP, ke tas atau laci. Kemudian ambil buku dan alat tulis yang diperlukan di atas meja ya. Sudah ya? Oke. Ya, pada hari ini kita kan hidup di era industri 4.0 ya. Nah, di sini ada yang di antara kalian berminat untuk kerja di industri? Berminat Pak. Kenapa kira-kira berminat? Gaji tinggi Pak. Ya, bagus tuh, jadikan itu sebagai motivasi ya. Nah, Iya Pak. di Indonesia ini kita cukup tertinggal ya di bagian sisi atau SDM-nya atau sumber daya manusianya. Nah, maka kita membutuhkan kalian-kalian ini sebagai generasi muda untuk memperbaiki SDM yang ada. Gimana caranya? Kalian ini kan sebagai pelajar ya perannya. Nah, kalian bisa belajar tentang kimia. Karena industri yang ada saat ini kebanyakan itu bergerak di bidang kimia dan tidak jauh dari apa yang namanya kimia. Oke, pada pembelajaran yang kemarin kita telah membahas tentang tata nama senyawa sederhana ya. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa asam. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman. Ada yang tahu nggak sumber listrik dari lampu pada kendaraan bermotor itu apa? Coba Rashid, tahu nggak? Aki Pak. Ya betul, bagus Rashid. Tahu nggak kenapa kalian ada kandungan apa sih dalam aki itu? Kenapa bisa membuat nyala lampu pada kendaraan bermotor? Ada yang tahu? Nanti tahu nggak? Tidak Pak. Oh ya. Jadi Bapak jelaskan ya, dalam aki itu ada yang namanya kandungan senyawa H2SO4 ya. H2SO4 yang biasa dinamakan asam sulfat. Oke, coba Bapak kasih yang lebih sederhana ya, contoh yang lebih sederhana, misalnya ini. Tahu nggak apa ini? Barang apa ini? Cuka Pak. Ya betul Rashid, ini asam cuka yang biasanya dimasukkan ke dalam kuah soto ya, biar rasanya untuk menambah rasa masam. Nah, Arti tahu nggak rumus kimia dari asam cuka atau asam asetat ini? Tahu nggak? Tahu Pak. Apa? Enggak tahu Pak, enggak tahu. Oh ya, coba Rashid, tahu nggak? CH3COOH Pak. Ya betul, coba kasih tahu Pak Ardi apa tadi rumus kimia dari asam asetat atau asam cuka? CH3COOH. CH3COOH. Ya betul, oke. CH3COOH ya. Nah, kalian penasaran nggak kenapa H2SO4 dinamakan asam sulfat dan CH3COOH dinamakan asam asetat? Ada yang tahu? Oke, saya analogikan begini ya, beri analogi. Ada yang tahu gambar apa ini? Apa ya? Apa sih coba? Nilam Pak, tilang menilang. Ya betul. Betul, ini orang yang tilang ya. Jadi mas-mas ini ditilang oleh polisinya. Kira-kira sebab apa sih? Ya bisa mas-mas ini bisa terkena tilang sama polisi. Kira-kira apa?
melanggar peraturan lalu lintas. Ya, betul, lalu lintas. Ada lagi kenapa? Misal nggak pakai STNK, bisa nggak kira-kira? Nggak Bisa bawa jadi. semuanya. Nah, melanggar lalu lintas terus tidak membawa STNK ini merupakan sebuah apa? Pelanggaran. Ya betul. Tapi ini sebuah aturan. Jadi kan pelanggaran itu karena melanggar sebuah aturan ya. Aturan. Jadi kedua ini aturan. Nah sama. Ada sempat nih dinamakan ini terus Jati Kecewa dinamakan ini itu ada aturannya yang namanya IUPAC. Nah, IUPAC ini merupakan singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry ya. Nah, dalam aturan IPEC ini mengatur tentang salah satunya tata nama senyawa asam yang berumuskan nama ini ya, nama senyawanya plus nama anilnya. Nah, ini kan jika diuraikan kan jadi 2H plus SO4 2- ya. Nah, mana yang asam, mana yang nama anion? Asyik mungkin tahu? Lupa Pak. Belum tahu ya? Aku tahu. Si Adi tahu nggak? Mana yang asam, mana yang anion? Enggak tahu, Pak. Nah, jadi asam tuh hanya, jadi ion hanya dan SO4 ini merupakan senyawa anilnya. Jadi dinamakan, karena SO4 ini dinamakan sulfat, maka 2H plus tambah SO4 menjadi asam terus ditambah dengan sulfat. Ini ya. 2SO4. Jadi nama senyawanya tadi kan asam, nama asamnya, terus kemudian nama anilnya yaitu sulfat. Terus kenapa CH3COH dinamakan asam asetat? Tahu nggak? Itu merupakan nama trivial atau nama dagang ya. Jadi ada yang namanya aturan IUPAC dan nama trivial atau nama dagangnya. Kalau IUPAC itu berdasarkan aturan, kalau dagang atau nama dagang itu berdasarkan sumbernya atau bisa ditemukan di mana senyawa asam itu berada. Jadi asam asetat ini bisa ditemukan di cuka atau air cuka, jadinya dinamakan asam asetat atau asam cuka. Kemudian untuk nama IUPAC-nya apa dari asam asetat ini, yaitu asam metanolat. Nah, asam metanolat kan. Nah, ini bisa dipelajari di materi bukan tata nama senyawa asam ya, tadi tata nama senyawa alkana di materi kimia organik. Oke. Kemudian coba saya beri contoh yang lain. Apa nama dari rumus kimia HNO3? Apa? Coba tadi tahu nggak? Gak apa, jawab aja. Belum tahu ya? Kalau Rashid tadi kan berdasarkan rumus ini apa? H dengan NO3. H dari N3. H itu asam. Betul, asam. Ya, betul Rashid. Bagus. Terus? Asam nitrat Pak. Oh ya, betul. Asam nitrat ya. Bagus Rashid. Udah bisa tadi. Terus coba dibalik. Semisal apa rumus kimia dari asam nitrit? Asam nitrit misalnya. Adi ada yang tahu? Ada nggak? Ada tahu nggak rumus kimia asam nitrit?
Enggak, Pak. Jadi asam nitrit itu kan termasuk, ya saya kasih tahu ya, emang belum tahu ya. Jadi nitrit itu NO2. Jadi rumus apa namanya? Rumus kimia itu HNO2. Kenapa ini NO3 dinamakan nitrat dan NO2 dinamakan nitrit? Itu karena perbedaan dari anionnya ini, yaitu NO3 dengan NO2. Nah, NO3 ini karena lebih besar bilangan oksidasi dari O-nya, makanya berakhiran A. Dan NO2 karena lebih kecil bilangan oksidasinya dari oksigen, maka di berakhiran I. Oke, dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang belum paham kira-kira? Silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada ya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, coba kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dari tujuan bisa memberi nama senyawa dalam nama senyawasan dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah, khususnya di lab. Coba Ardi bisa tarik kesimpulan nggak? Coba. Ayo. Oke, menurut aturan UPEC untuk tata nama senyawa asam, yaitu rumus sama dengan nama senyawa plus nama anion, Pak. Ya, bagus. Hati-hati. Bentar. Oke, karena sebagian besar sudah paham, Bapak coba kasih soal evaluasi ya. Yang pertama, tuliskan pada masing-masing buku kalian di kertas kecil ya, nama senyawa dari H3PO4 dan H3PO3. H3PO3. Oke, saya kasih waktu sebentar ya. Rasid, sudah selesai? Adi? Udah, Pak. Nah, nama coba kasih tahu mana hasil pekerjaannya. Oh ya, udah ya. Jadi nama senyawa dari H3PO4 ini adalah asam fosfat. Sedangkan H3PO3 ini merupakan asam fosfit. Oke, sudah benar ya. Karena sebagian besar sudah bisa menyimpulkan dan bisa mengerjakan soal evaluasi ini, maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan beralih materi ke tata nama senyawa basa ya. Coba kalian baca-baca dulu di buku paket halaman 35, baca-baca di rumah. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan dengan kurang lebihnya mohon maaf dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.